Assalamualaikum kelas 5A, selamat pagi. Hari ini hari Kamis 25 Februari 2021. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN di tema 8. Nah, di sini keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional di Indonesia. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa di Indonesia itu memiliki beragam suku bangsa, beragam adat istiadat, tari. Nah, semua itu adalah satu kesatuan dari Indonesia. Dengan keberagaman yang dimiliki bukan justru untuk memecah belahkan kita, tapi justru untuk harus saling erat, saling menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, di sini adanya keberagaman dari setiap suku itu yang disukai oleh bangsa asing, karena dengan banyaknya keberagaman suku, rumah adat, tari, justru kita bisa saling bersikap toleransi, saling tenggang rasa antara sesama masyarakat di Indonesia. Nah, itulah yang disenangi oleh bangsa asing, sehingga kita tidak boleh terpecah belah, kita harus tetap bersatu, harus tetap saling menjaga kerukunan, harus saling tetap membangun agar Indonesia tetap maju ke depannya. Nah, sekarang Ibu akan melihatkan beberapa keberagaman yang ada di Indonesia seperti yang ada di buku. Nah, di sini dapat kalian baca ya Nak ya, Ibu agak lama. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, dan Papua. Dapat kalian lihat di sana adanya beragam suku, rumah adat, juga kesenian daerah. Nah, dengan adanya beragam suku, rumah adat, dan kesenian daerah, maka kita sesama masyarakat Indonesia harus biasa saling menghargai, harus bersikap toleransi dan tenggang rasa. Nah, karena dengan keberagaman itu kita tidak boleh terpecah belah, tapi kita justru harus tetap bersatu sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika tadi seperti yang Ibu jelaskan. Nah, sudah kita lihat tadi karena adanya keberagaman suku, rumah adat, dan tari, sehingga adanya juga keberagaman dari jenis kegiatan ekonomi. Nah, keberagaman jenis ekonomi di Indonesia itu biasanya ditentukan oleh tempat tinggal. Tempat tinggal itu mempengaruhi kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Misalnya masyarakat di perkotaan akan lebih bekerja seperti di perkantoran, di pelayanan jasa. Nah, sedangkan masyarakat desa ia akan lebih memilih untuk beternak, berkebun, ataupun bertani. Nah, beragam jenis kegiatan ekonomi di Indonesia itu harus tetap kita saling hormati, harus tetap kita saling hargai, karena pekerjaan itu walaupun berbeda-beda, tapi asal dia halal harus tetap kita hargai, harus tetap kita hormati. Nah, ini Nak ya, sudah Ibu tulis jenis kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, itu yang dipengaruhi oleh tempat tinggal, adanya perkotaan, adanya pedesaan. Kalau di perkotaan dapat kalian baca ya, ada perkantoran dan pelayanan jasa, sedangkan di pedesaan ada beternak, bertani, dan berkebun. Nah, walaupun dengan pekerjaan yang berbeda-beda, itu harus tetap saling menghargai. Saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh saling mengejek. Harus selalu mendukung, harus saling mendukung dan memberikan semangat. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2-nya ya Nak, yaitu tentang adat istiadat.
Adat istiadat di sini adalah norma atau tata kelakuan yang tumbuh berkembang dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat. Nah, adat istiadat itu berbeda-beda tergantung dengan daerahnya. Nah, biasanya adat istiadat itu ditentukan oleh orang-orang tetuanya, oleh leluhurnya, yang bersifat turun-temurun, yang selalu dihormati dan dihargai. Nah, orang yang melanggar adat istiadat tersebut akan mendapatkan sanksi, yaitu berupa pengucilan dari masyarakat setempat. Nah, maka kita apabila datang ke daerah orang lain, maka kita harus menghargai adat istiadatnya. Kita harus mengikuti adat istiadat kebudayaan setempat tersebut, asal tidak bertentangan dengan agama kita. Nah, di sini adat istiadat di sini itu biasanya bersifat tradisi, bersifat berbeda-beda. Nah, dapat terlihat dari misalnya adanya upacara pernikahan. Nah, upacara pernikahan di sini kan berbeda-beda adatnya. Adat Sumatera mungkin berbeda dengan adat Jawa. Adat Jawa sendiri berbeda dengan adat Papua. Nah, sehingga upacara pernikahan ini akan diselenggarakan menurut adat istiadat setempat. Nah, ada juga yang dinamakan dengan upacara 7 bulanan. Upacara 7 bulanan ini berupa syukuran untuk kehamilan yang memasuki masa hamil 7 bulan. Nah, ada juga upacara kematian. Nah, kalau upacara kematian di sini biasanya yang terkenal yaitu upacara kematian di daerah Bali, biasa disebut dengan ngaben. Ngaben itu punya Bali. Nah, biasanya ngaben Bali ini dia menyelenggarakan upacara pembakaran mayat. Nah, upacara ngaben sendiri itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi, apabila keluarga yang meninggal belum memiliki uang yang cukup untuk menyelenggarakan ngaben, maka mayatnya akan disimpan terlebih dahulu, nanti bisa dibarengkan sama keluarga, atau ketika dia punya uang sendiri, nah baru dibakar mayatnya. Itu yang biasa terjadi di Bali. Nah, kita lanjut, ada juga upacara masa panen. Upacara panen atau tanam. Nah, biasanya ini terjadi pada masyarakat yang bertani dan berkebun. Dia akan itu saat memanen hasil, dia akan melakukan sebuah upacara atau syukuran. Nah, setelah masa tanam yang disebut dengan panen tadi, dia juga akan bersyukur. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal adat istiadat ini karena berbeda-beda, karena merupakan warisan dari nenek moyang, maka kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Nah, sehingga kita karena adat istiadat adalah warisan, sehingga kita sebagai penerusnya harus dapat mempelajari adat istiadat daerah tersebut, harus ikut mematuhi aturan, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah itu. Apabila kita tinggal di daerah itu, maka kita harus mengikuti adat istiadatnya. Nah, kita lanjut ke tema 8 subtema 3, yaitu keberagaman jenis usaha. Kalau tadi jenis ekonomi, sekarang jenis usaha. Jenis usaha di sebuah daerah itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis. Jenis usaha. Usaha ini adalah sebuah bentuk lapangan pekerjaan yang kalian dirikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, usaha yang kalian ingin dirikan itu harus melihat kondisi geografis, harus disesuaikan. Nah, harus melihat kondisi geografis,
harus melihat penyebaran sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dan yang ketiga, kebutuhan dari masyarakat. Nah, ini Bu contohkan, misalnya kalian ingin membuat sebuah usaha rumah makan. Nah, kalian harus melihat bagaimana kondisi geografisnya, bagaimana penyebaran SDA dan SDM-nya, bagaimana kebutuhan masyarakat di sana mengenai usaha tersebut. Apabila semuanya mendukung, maka kalian dapat membangunnya agar kalian juga bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Nah, apabila kalian sudah mendirikan sebuah usaha tadi, maka kalian harus juga menghargai usaha orang lain. Nah, cara menghargai Nah, setelah kalian mendirikan jenis usaha tadi, maka kalian juga harus menghargai usaha orang lain, harus menghargai pekerjaan orang lain. Apabila kalian setelah membuat usaha, kalian merekrut sebuah tenaga pekerja, maka kalian harus, itu yang pertama, membayar upah tepat waktu. Yang harus kalian lakukan. Yang kedua yaitu memberikan pujian. Atau penghargaan atau ucapan terima kasih. Nah, apabila kalian merekrut sebuah seorang tenaga pekerja, maka kalian harus membayar upahnya, harus memberikan pujian, penghargaan atau ucapan terima kasih, dan kalian juga harus ketika kalian merekrut seorang tenaga kerja, maka kalian harus membayar upahnya tepat waktu, harus memberikan pujian, penghargaan atau ucapan terima kasih setelah selesai bekerja. Dan kalian juga boleh menegur seseorang tersebut apabila seseorang pekerja tersebut dia malas-malasan, tidak disiplin. Nah, itu kalian boleh menegurnya, tapi kalian menegurnya dengan mengajak dia ke ruangan berdua saja, tidak menegurnya di depan orang banyak. Karena apabila kalian menegurnya di depan orang banyak, maka seseorang tersebut akan merasa minder dengan teman-temannya, akan merasa malu. Dan kalian ketika menegurnya harus menjaga perasaan seseorang tersebut. Nah, demikianlah pembelajaran PPKN kita hari ini ya nak. Semoga kalian memahami. Maaf jika banyak terjadi kendala, ada suara-suara lain, dan sehingga pengucapan ibu ada yang berulang. Ibu minta maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum.